Pernah nggak sih Anda udah siap-siap banget mau negosiasi, bawa semua catatan, tapi hasilnya malah buntu total? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah pendekatan yang beda banget dari buku Damali Peterman. Pendekatan ini mengajarkan gimana caranya dapat apa yang kita mau justru dengan menjadi diri kita sendiri. Coba deh bayangin situasinya. Seorang negosiator profesional masuk ke dealer mobil, udah siap tempur dengan semua taktik yang ada di buku. Tapi apa yang terjadi? Suasananya hening. Si penjual bahkan sama sekali nggak nanya harga yang dia mau. Benar-benar gagal total. Dan ini yang bikin dia mikir keras. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa ya taktik-taktik negosiasi standar itu sering banget nggak berhasil? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Karena semua taktik itu dibuat seolah-olah semua orang mulai dari titik start yang sama. Padahal kenyataannya kan nggak gitu. Akar masalahnya itu ada di sesuatu yang seringkali nggak kelihatan. Prasangka implisit. Ini tuh semacam bias di alam bawah sadar yang mempengaruhi cara kita melihat dan berinteraksi sama orang lain, cuma berdasarkan identitas mereka. Dan, sayangnya, nasihat negosiasi tradisional sering banget ngelupain faktor ini. Buat Peterman, sebagai seorang perempuan kulit hitam, dia sadar banget kalau taktik-taktik standar itu sama sekali nggak memperhitungkan rintangan tak kasat mata yang muncul karena ras, gender, dan usianya. Intinya, skrip negosiasi itu ya bukan ditulis untuk orang seperti dia. Dan ini bukan cuma sekedar perasaan loh, ada bukti nyatanya. Sebuah kasus di tahun 2015 membuktikan kalau orang kulit berwarna secara sistematis harus bayar ratusan dolar lebih mahal untuk pinjaman mobil. Angka 24 juta dolar ini bukan angka kecil, ini bukti adanya bias yang sistemik. Penelitian dari Yale ini semakin menguatkan bukti adanya bias tadi. Coba deh lihat datanya. Walaupun pakai skrip yang sama persis, pembeli kulit hitam dan perempuan langsung dapat penawaran harga yang lebih tinggi, dan si penjual juga jadi kurang mau bernegosiasi. Jadi jelas kan, masalahnya bukan di taktiknya, tapi di persepsi orang. Oke, jadi kalau taktik standar itu nggak mempan, terus solusinya apa dong? Jawabannya ternyata ada pada 5 fondasi dasar negosiasi. Dan ini kabar baiknya. Ini adalah skill-skill yang tanpa sadar udah Anda pakai setiap hari. Mulai dari mutusin mau makan malam apa, sampai merencanakan liburan. 5 hal ini adalah inti dari negosiasi yang berhasil. Pertama, kita harus tahu apa yang kita inginkan, tujuan akhirnya. Kedua, dan ini penting banget, kita harus tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan, alasan dibaliknya. Ketiga, kemampuan mendengarkan, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Keempat, komunikasi yang jelas. Dan kelima, tahu kapan harus deal atau bahkan cabut. Percaya deh, Anda sebenarnya udah jago soal ini. Nah, disinilah letak kuncinya. Perbedaan antara ingin dan butuh. Keinginan Anda, misalnya, saya ingin mobil baru. Itu cuma posisi Anda. Tapi kebutuhan Anda, yaitu saya butuh transportasi yang bisa diandalkan, nah itu adalah kepentingan mendasar di baliknya. Inilah yang sebenarnya jadi motor penggerak negosiasi Anda. Kenapa ini penting banget? Gini deh, kalau Anda cuma fokus pada keinginan untuk punya mobil merek A, ya Anda bakal buntu kalau harganya kemahalan. Tapi, kalau fokus Anda adalah pada kebutuhan akan transportasi yang andal, tiba-tiba banyak banget pintu solusi yang kebuka. Bisa jadi merek B, bisa jadi sewa mobil, atau opsi-opsi kreatif lainnya. Sekarang kita masuk ke ide yang menurut saya paling bisa mengubah cara pandang kita dari buku ini, yaitu menemukan bahwa kekuatan super Anda di meja perundingan adalah diri Anda sendiri. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Coba pikirin deh, dalam setiap negosiasi yang pernah atau akan Anda hadapi, satu-satunya elemen yang nggak pernah berubah, yang selalu ada di sana, ya cuma Anda. Jadi daripada repot-repot niru daya orang lain, kenapa nggak manfaatin aja keunikan diri sendiri? Konsep ini namanya proposisi nilai unik atau UVP. Anggap aja ini jawaban dari pertanyaan, apa sih yang bikin kamu beda? Ini adalah tentang kisah Anda, nilai-nilai yang Anda pegang, dan semua kualitas unik yang Anda bawa ke meja perundingan. Dan Anda bisa kok membangun UVP Anda sendiri. Pertama, ceritakan kisah hidup Anda. Kedua, cari tahu apa yang bikin Anda unik. Ketiga, kenali lawan bicara Anda dan apa yang mereka butuhkan. Keempat, tentukan nilai-nilai yang Anda perjuangkan. Dan terakhir, rangkai semua itu untuk menunjukkan gimana Anda bisa jadi solusi buat mereka. Ini semacam peta jalan menuju negosiasi yang otentik. Oke, teorinya kedengaran bagus, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Nah, ayo kita balik lagi ke dealer mobil tadi dan lihat gimana keaslian diri bisa mengubah segalanya. Di kesempatan kedua ini, semua skrip dia buang jauh-jauh. Dia nggak lagi main peran sebagai negosiator yang kaku.
Dia datang sebagai dirinya sendiri, seorang wanita kulit hitam yang cerdas, humoris, dan kebetulan jago banget negosiasi. Dan ini dia kalimat pembukanya. Sambil tersenyum, kalimat ini nggak cuma mematahkan potensi prasangka, tapi juga langsung mengambil alih kendali percakapan. Dia langsung menetapkan aturan mainnya. Saya serius dan saya tahu apa yang saya mau. Keren banget kan? Dengan membangun koneksi sebagai sesama manusia dulu, dinamika negosiasinya jadi berubah total. Nggak ada lagi penjual lawan pembeli. Yang ada sekarang adalah dua orang yang setara, yang lagi sama-sama cari solusi. Beda banget kan sama pertemuan pertamanya yang dingin itu? Dan hasilnya? Tentu saja, dia mendapatkan deal yang dia mau sesuai dengan syarat yang dia ajukan. Pelajaran terbesarnya adalah keaslian dirinya itu bukan kelemahan. Justru, itu adalah senjata utamanya. Menjadi diri sendiri adalah kunci kesuksesannya. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kekuatan super apa yang selama ini Anda sembunyikan karena Anda pikir itu adalah sebuah kelemahan? Bisa jadi, justru itulah kunci untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan.